Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menganalisis potret pertanian Indonesia meliputi tanaman palawija, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ezar Nafis Pramantara, NBI 12322000033 dan rekan saya Daful Oktaviatul Rohmah, NBI 12322000048. Bagaimana sih potret pertanian Indonesia? Potret pertanian di Indonesia saat ini yaitu meliputi beberapa faktor termasuk tanaman palawija, pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Dalam studi kasus dipilih untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang potret pertanian Indonesia meliputi tanaman palawija, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Subsektor perkebunan merupakan subsektor yang memiliki kontribusi tertinggi pada PDB di Indonesia. Apa saja sih tantangannya? Untuk yang pertama, pengembangan teknologi pertanian, yaitu perlu penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang tepat sesuai lokasi dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, peningkatan kapasitas penyuluh, yaitu perlu dukungan dari intensi seperti BTP, yang artinya Balai Penyuluhan Pertanian, untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dan pendampingan teknologi yang tepat sesuai dengan lokasi. Dan yang ketiga, peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman, yaitu perlu pengembangan sistem agroforestry dan analisis teknik budidaya yang memungkinkan masyarakat kecil meningkatkan produktivitas dan kualitas tanam. Apa saja sih tantangannya? Untuk yang pertama, pengembangan teknologi pertanian, yaitu perlu penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang tepat sesuai lokasi dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, peningkatan kapasitas penyuluh, yaitu perlu dukungan dari intensi seperti BTP, yang artinya Balai Penyuluhan Pertanian, untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dan pendampingan teknologi yang tepat sesuai dengan lokasi. Dan yang ketiga, peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman, yaitu perlu pengembangan sistem agroforestry dan analisis teknik budidaya yang memungkinkan masyarakat kecil meningkatkan produktivitas dan kualitas tanam. Sedangkan peluangnya, yang pertama, peningkatan ekspor, yaitu dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas produk dan perjanjian bebas perdagangan. Dan yang kedua, peningkatan pengolahan hutan, yaitu dapat dilakukan melalui peningkatan pengolahan hutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kualitas tanam, yaitu dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, analisis teknik budidaya yang memungkinkan masyarakat kecil meningkatkan produktivitas dan kualitas tanam. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Yang pertama yaitu pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan pertanian yang tinggi dapat mempengaruhi pengurangan kemiskinan di daerah yang memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat banyak di sektor pertanian. Lalu yang kedua, pertumbuhan kebutuhan makanan. Hampir setengah dari penduduk dunia, termasuk Indonesia, sebagian besar menjadikan padi sebagai makanan pokok yang dikonsumsi. Pertumbuhan pertanian dapat memenuhi kebutuhan makanan bagi masyarakat di Indonesia. Lalu yang ketiga, pengurangan ketergantungan impor. Pertumbuhan pertanian dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap impor produk pangan, yang dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim seperti kebocoran air tanah dan penurunan produktivitas tanah. Mengapa petani Indonesia banyak menanam tanaman palawija? Karena palawija merupakan jenis tanaman yang memiliki banyak manfaat dan kegunaan, di antaranya sumber makanan pokok bagi manusia, bahkan hewan ternak dan sebagai bahan baku industri. Dan untuk keuntungan menanam palawija adalah untuk menambah pendapatan dari hasil panen palawija yang digunakan, yaitu keuntungan lainnya adalah terjaganya tingkat kesamaan tanah. Lahan yang hanya ditanami satu jenis tanaman akan menyebabkan ketidakseimbangan antara unsur H+ dan OH- pada tanaman sehingga meningkatkan kadar asam dan tanah.
Kondisi pertanian Indonesia pada saat ini. Pada saat ini, sektor pertanian di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Kondisi petani di Indonesia menjadi sulit karena ancaman perubahan iklim dan ketersediaan pangan yang menjadi tantangan tersendiri. Sektor pertanian juga mengalami krisis dengan jumlah talenta muda yang terus menyusut, mengakibatkan regenerasi yang sukses juga bergantung pada mengakomodasi bakat-bakat pertanian dengan pelatihan yang tepat dan insentif. Ada 7 subsektor pertanian. Yang pertama, tanaman pangan, yang kedua hortikultura, yang ketiga perkebunan, yang keempat peternakan, yang kelima perikanan, yang keenam kehutanan, dan yang ketujuh pertanian. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.